Tahu nggak sih bahwa perusahaan yang menerbitkan saham syariah ternyata masih memiliki hutang ribawi dan memiliki pendapatan yang non halal? Ayo kita bahas. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didik Subi, sebelumnya kita bahas disclaimer-nya terlebih dahulu. Yang pertama bahwa Ana bukan seorang ustadz, Ana seorang pembelajar yang sedang belajar tentang ekonomi syariah. Yang kedua, pembahasan video kali ini kita tidak menyudutkan salah satu lembaga fatwa tertentu, tapi kita lebih kepada studi komparasi agar mendapatkan wawasan yang lebih luas dan komprehensif untuk kita kemudian bisa memutuskan untuk mengambil pilihan yang mana. Di video kali ini Ana akan membahas tentang seputar apa itu saham. Yang kedua, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga fatwa yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fatwa dari masing-masing lembaga itu dan alasannya kenapa berfatwa seperti itu. Dan yang keempat, pilihan mana yang kemudian Ana pilih dan kenapa Ana memilih seperti itu. Baik, kita mulai dari pengertian saham itu sendiri. Saham itu berasal dari bahasa Arab, teman-teman, yang diambil dari kata saham, artinya adalah sebuah kepemilikan. Berarti ketika kita memiliki sebuah saham di dalam sebuah perusahaan, kita sedang memiliki perusahaan itu. Sebagai contoh, ketika kita memiliki saham 10% dari sebuah perusahaan, berarti kita memiliki perusahaan tersebut sebesar 10%. Atau bisa dengan contoh yang lain, teman-teman. Ketika antum memiliki sebuah usaha gerobakan, gerobak ini modalnya adalah 10 juta, antum punya duit 5 juta, terus kemudian teman antum punya duit 5 juta juga, maka duit itu digabungkan untuk membuat sebuah usaha, dipakai untuk beli gerobak lah, dipakai untuk beli bahan baku lah, dipakai untuk alat masaknya, maka masing-masing dari antum dan teman antum itu memiliki kepemilikan 50%, 50%. Antum punya saham 50%, teman antum punya saham 50%. Nah, sama seperti ketika antum membeli saham di pasar modal. Ada sebuah perusahaan, antum beli sahamnya 10%, maka antum memiliki porsi kepemilikan sebesar 10%. Ketika antum membeli sahamnya lebih dari 50%, maka antum punya saham mayoritas, di mana ketika nanti mengambil sebuah keputusan, biasanya suara antum yang akan lebih dipakai karena mayoritas. Nah, ketika ada sebuah perusahaan, dia menerbitkan sebuah saham, artinya dia merelakan kepemilikannya, merelakan bagi hasilnya untuk bisa mendapatkan sebuah modal yang lebih besar dan tentunya untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Tapi dari sisi investor, ketika dia membeli saham, maka fungsinya adalah biarkan uangnya si investor itu bekerja untuk mereka. Sehingga dia bisa duduk manis tapi bisa mendapatkan capital gain atau bahkan bisa mendapatkan dividen ketika perusahaan itu bagi hasil. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai hukum dari saham itu sendiri, pada dasarnya hukum asal saham itu boleh, teman-teman. Jadi kalau kita bicara mengenai duniawi, hukum asal semuanya itu adalah diperbolehkan kecuali ada larangannya. Tapi kalau kita bicara mengenai ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada tuntunannya. Saham itu sendiri karena berhubungan dengan duniawi, bermuamalah, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali nanti ada larangannya apa aja terkait dengan saham itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lembaga fatwa. Studi komparasi kali ini kita akan membahas 3 dewan fatwa, teman-teman. Yang pertama, kita mengambil dari Indonesia, negara kita tercinta, yaitu DSN MUI. Yang kedua, kita mengambil lembaga fatwa dari AAOIV. Dan yang ketiga, kita mengambil lembaga Majelis Fikih Oke. Nah, siapa sih mereka? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, DSN MUI berasal dari negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Ini berisi ulama-ulama cendekiawan Islam dari organisasi Islam yang ada di Indonesia. DSN MUI ini menjadi rujukan buat para masyarakat di Indonesia terkait menjawab permasalahan-permasalahan tentang keagamaan yang tentunya banyak di Indonesia. Yang kedua, AAOIV. AAOIV singkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, di mana ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang menciptakan standar keuangan untuk industri keuangan yang ada di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan di Bahrain di tahun 1991 yang berisi cendekiawan muslim yang ada di seluruh dunia dan tentunya dari berbagai latar belakang mazhab yang berbeda. Untuk saat ini,
negara yang tergabung ke dalam AOIV itu ada sekitar 45 negara. Dan bahkan MUI itu sendiri ketika mengeluarkan sebuah fatwa terkadang memperhatikan dan mempertimbangkan keputusan dari AOIV itu sendiri. Yang ketiga, OKI, Organisasi Kerjasama Islam, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Organization of Islamic Cooperation, yang didirikan pada tahun 1969 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antar anggota-anggota lembaga tersebut. Nah, OKI ini sendiri terdiri dari 57 negara sampai saat ini. Lembaga fikihnya disebut dengan Majma' al-Fiqih al-Islami ad-Dauli. Nah, tujuan dari lembaga fikih ini sendiri adalah untuk menjawab isu-isu yang dihadapi oleh kaum muslimin agar bisa terjawab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman bahwa fatwa itu dalam hukum positif Indonesia itu tidak mengikat secara hukum. Tidak sama seperti ketika undang-undang, perpres, perda itu mereka mengikat secara hukum. Sehingga kita sebagai umat muslim walaupun tidak mengikat secara hukum positif, kita tetap harus memperhatikan apa ucapan para alim ulama untuk mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita mengenal siapa itu MUI, siapa itu AOIV, siapa itu OKI, saatnya sekarang kita membahas apa fatwa-fatwa yang dimunculkan terkait dengan saham syariah. Yang pertama, kita bahas dulu dari DSN MUI. Berikut adalah fatwanya. DSN MUI mengeluarkan beberapa fatwa, yaitu diantaranya Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 40 tentang pasar modal yang dikeluarkan pada tahun 2003, dan Fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek. Pada fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham syariah ini, MUI memberikan beberapa kriteria khusus seperti berikut. Berdasarkan fatwa dari DSN MUI, sebuah perusahaan dapat menerbitkan saham syariah meskipun perusahaan tersebut memiliki hutang dari lembaga ribawi, tapi ada batas maksimalnya, yaitu 45%. Dan perusahaan dapat menerbitkan saham syariah walaupun memiliki pendapatan dari non-halal, tapi batas maksimalnya adalah 10%. Fatwa ini dijadikan oleh OJK untuk membuat kriteria daftar efek yang dimuat dalam daftar efek syariah. Fatwa yang kedua dari AOIV. Sedangkan dari AOIV hampir mirip dengan fatwa DSN MUI, namun nominalnya berbeda teman-teman. Untuk sebuah perusahaan dapat menerbitkan saham syariah, syaratnya adalah perusahaan tersebut tidak memiliki hutang ribawi lebih dari 30%, sedangkan MUI kemarin itu adalah lebih dari 45%. Yang kedua, syaratnya adalah tidak memiliki pendapatan non-halal lebih dari 5%, sedangkan MUI adalah tidak lebih dari 10%. Artinya, sebuah perusahaan ketika dia memiliki hutang dari lembaga ribawi kurang dari 30% dan memiliki pendapatan non-halal kurang dari 5%, itu masih bisa menerbitkan saham syariah dan antum halal membelinya. Kalau kita bandingkan antara AOIV dan MUI, ini lebih ketat dari AOIV itu sendiri karena AOIV menerapkan 30%, MUI menerapkan 45%. AOIV menerapkan 5% untuk pendapatan non halal, DSN MUI menerapkan angka 10% untuk pendapatan non-halal. Yang ketiga, fatwa dari OKI yang termuat ke dalam keputusan nomor 63 tahun 1992 tentang pasar keuangan, yang berbunyi bahwa OKI melarang pembelian saham terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang ribawi meskipun perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, namun ada beberapa transaksi yang terkait dengan riba. Maka ketika ada transaksi riba di dalamnya, kita sebagai investor dilarang untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, terus gimana? Kok bisa berbeda-beda antara DSN MUI, AOIV, dan OKI, di mana DSN MUI memperbolehkan hutang di bawah 45% dan memperbolehkan pendapatan non-halal di bawah 10%, sedangkan AOIV memperbolehkan hutang ribawi di bawah 30%, sedangkan pendapatan non-halal di bawah 5%, sedangkan OKI sama sekali tidak membolehkan. Yuk kita bahas kenapa lembaga-lembaga ini bisa berbeda dalam mengeluarkan fatwanya. Pada dasarnya, MUI itu sendiri mengharuskan sebuah perusahaan yang ingin menerbitkan saham syariah tidak boleh memiliki hutang riba sama sekali teman-teman. Dan juga tidak boleh memiliki pendapatan non-halal sama sekali. Namun pada kenyataannya di Indonesia sangat susah ditemui karena hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia itu pasti memiliki hutang ribawi. Sehingga
MUI memutuskan untuk mengedepankan sisi maslahah dengan mendasari pada kaidah al-bawa atau adanya sebuah kondisi yang sukar sekali dihindari. Artinya sangat sukar dihindari untuk bisa memiliki sebuah saham syariah yang benar-benar perusahaannya tidak memiliki hutang riba sama sekali. Dan juga ada kaidah yang kedua yang berbunyi standarisasi hukum adalah yang lebih dominan. Sehingga MUI masih mentoleransi porsi tertentu dari aktivitas-aktivitas terlarang yang mungkin dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adapun AOIV memperbolehkan transaksi pembelian atau penjualan saham di mana perusahaan tersebut masih memiliki kurang dari 30% transaksi ribawi atau hutang ribawi. Itu didasarkan dalam sebuah kaidah menghilangkan kesulitan dan mengakui adanya kebutuhan umum. Berbeda dari keduanya, Oki ini lebih memilih hati-hati sepertinya teman-teman. Sehingga fatwa yang dikeluarkan adalah melarang sama sekali jual beli atau transaksi pembelian saham atau penjualan saham terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang ribawi meski hanya 0,00001%. Artinya harus 0% hutang ribawinya. Atau yang kedua, tidak boleh ada transaksi atau pendapatan non halal sama sekali. Berbeda dengan DSN MUI dan AOIV, di mana DSN MUI memperbolehkan 10%, AOIV memperbolehkan 5%, sedangkan OKI tidak memperbolehkan sama sekali. Karena diambil dari prinsip kehati-hatian. Nah, teman-teman sudah memahami fatwa dari AOIV, fatwa dari DSN MUI, fatwa dari OKI, dan bahkan kenapa kok lembaga-lembaga ini mengambil fatwa tersebut. Dari situ antum bisa memilih apakah mau memilih menggunakan DSN MUI, memilih menggunakan AOIV, atau memilih fatwa dari OKI. Nah terus Mas Didik pilih fatwa yang mana Mas? Kalau Ana pribadi teman-teman, Ana lebih memilih fatwa dari OKI, di mana Ana tidak membeli saham dari sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut ada hutang riba walaupun hanya 1%. Dan yang kedua, kalau perusahaan tersebut memiliki pendapatan non halal walaupun hanya 1%, Ana juga tidak membeli saham tersebut. Emang ada Mas sebuah perusahaan yang tidak memiliki hutang ribawi sama sekali atau tidak memiliki pendapatan yang haram sama sekali? Setahu Ana, yang listing di bursa itu tidak ada sama sekali teman-teman. Antum bisa download laporan keuangan mereka dan kemudian lihat laporan keuangannya. Adakah hutang ribawi yang pertama? Yang kedua, adakah pendapatan non halalnya? Namun alhamdulillah sekarang sudah ada sebuah platform securities crowdfunding, namanya adalah LBS Urundana. Antum bisa cek di URL-nya www.lbs.id atau di Instagramnya @lbsurundana. Perusahaan-perusahaan yang listing di LBS itu diwajibkan untuk tidak memiliki transaksi atau hutang ribawi sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, dilarang memiliki pendapatan yang haram sama sekali teman-teman. Sehingga insya Allah perusahaan-perusahaan yang listing di lbs.id itu sudah pasti sesuai dengan syariah. Kenapa harus lbs.id? Karena lbs.id Dewan Pengawas Syariahnya adalah Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafidhahullah, di mana beliau adalah seorang pakar fikih muamalah kontemporer yang antum pasti sudah kenal juga. Dan yang paling utama teman-teman, kenapa harus LBS? Karena nyaman itu di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.